Wow, bener-bener mind-blowing. Lagi dan lagi abang kita yang satu ini gak henti-hentinya bikin kita takjub dan bangga, terharu, sekaligus bahagia. Terima kasih maksimal pada Ketua PSSI tercinta Erick Thohir. Akhirnya publik bisa full senyum. Pemain incaran grade A elite Eropa yang selama ini diisukan akan gabung timnas Indonesia Mas Hilgers telah resmi dan siap bombardir Australia di laga selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Alhamdulillah. Mendengar ini, Federasi Sepak Bola Belanda tak tinggal diam dan rela salah satu aset penting dan paling berbakatnya kembali jatuh ke pelukan Indonesia dan berusaha untuk rayu Mas Hilgers untuk putar balik dan mengurungkan niatnya jadi dugaanku. Faktanya Mas Hilgers timnas Belanda hebat, tapi timnas Indonesia lebih penting. Kira-kira faktor penting apa yang membuat Mas Hilgers mantap pilih Indonesia? Tonton videonya sampai selesai. Sumpah, ini adalah berita yang bikin kamu langsung auto happy dan bersyukur jadi warga negara Indonesia dan punya menteri hebat sekaligus Ketua PSSI Bapak Erick Thohir. Semoga Bapak sehat selalu dan kami doakan Bapak segera menjadi presiden di Republik ini. Setelah mengejutkan dunia dengan Maarten Paes yang bisa tampil di laga kontra Arab Saudi pagi ini, Erick Thohir memberi kejutan dengan mendatangkan Mas Hilgers dan satu lagi kompatriotnya di timnas Belanda yaitu Decliano Reijnders. Allahu Akbar, lengkap sudah kepingan puzzle timnas Indonesia dan Sintayong dijamin auto full senyum bahagia dan bisa bikin Australia mules kecirit-cirit sampai gak mau lawan King Indo karena takut dibantai. Faktanya timnas Indonesia bakal dapat jackpot setelah Decliano Reijnders resmi berseragam merah putih karena disebut sebagai pemain versatile. Begini detail lengkapnya. Alhamdulillah, menyala abangku, sampai gak bisa berkata-kata. Malam minggu disuguhi berita yang bikin jantung deg-deg ser dan auto bahagia. Dikabarkan Sintayong sudah membuka pintu maafnya untuk bek andalan Indonesia, Elkan Bagot. Di sisi lain, Elkan Bagot menyambut baik hal ini dan dikabarkan siap mengakui kesalahannya, bahkan rela meninggalkan kekasihnya demi bisa kembali menjadi bagian dari skuad merah putih. Jadi doaku. Bisa dibayangkan bagaimana kokohnya tembok timnas Indonesia jika duet Jay Idjes dan Elkan Bagot bisa terwujud. Begini fakta sebenarnya. Satu lagi suntikan motivasi dan modal besar untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Akibat penampilan impresifnya di laga pembuka kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga versus Arab Saudi, dikabarkan ada korporasi lokal dalam negeri yang siap support dan mengucurkan dana besar-besaran demi mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan tiap pemain akan mendapatkan subsidi tabungan pensiun sebesar 5 miliar rupiah jadi tuntutanku. Faktanya timnas Indonesia gandeng mitra baru, siap bantu skuad Garuda ukir prestasi di kancah internasional. Begini kronologis di baliknya. Wow, gila sih ini. Semoga Pak Erick Thohir tidak tergiur tawaran yang bisa bikin fans sepak bola seluruh tanah air bersedih. Dikabarkan Pangeran Arab sudah melayangkan tawaran resmi kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar mau meninggalkan posisinya saat ini dan menjadi Ketua Umum Federasi Sepak Bola Arab Saudi setelah langkah sensasionalnya berhasil menyulap timnas Indonesia. Bahkan disebutkan negara kaya raya Raja Minyak tersebut sudah menyiapkan pesawat jet dan istana serta gaji ratusan miliar rupiah. Jadi prediksiku. Di sisi lain, tak seperti timnas Arab Saudi, Erick Thohir jamin pemain timnas Indonesia dapat menit bermain di Liga 1. Begini katanya. Ini keren banget, auto trending dan bikin semua orang penasaran. Dikabarkan PSSI dan pemerintah Republik Indonesia akan membuat gebrakan dan kejutan spesial di laga kandang timnas Indonesia versus Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga tanggal 10 September mendatang.
Demi memerahkan Stadion GBK yang menjadi kebanggaan Timnas Indonesia, PSSI dikabarkan akan memurahkan tiket nonton laga tersebut bahkan sampai gratis, jadi doa dan harapanku saat ini. Di sisi lain bakal ditonton 80.000 supporter tuan rumah di laga krusial lawan King Indo, gelandang Australia, sampai auto ketar-ketir. Begini alasan dibalik fakta tersebut. Wow, bakal bikin kamu ngakak abis. Lagi-lagi supporter negeri jiran bikin ulah dan bikin repot FIFA. Dikabarkan supporter Malaysia akan turun ke jalan-jalan menuntut Federasi Sepak Bola tersebut segera mengikuti langkah Timnas Indonesia untuk meraih kesuksesan timnasnya. Bahkan ada usulan agar Bung Towel segera diboyong ke Malaysia karena dinilai sangat layak memimpin Federasi Sepak Bola Malaysia dan membawa timnas mereka melambung tinggi dan berprestasi di kancah internasional. Jadi harapanku, hahaha, auto kocak. Faktanya netizen Malaysia naik darah lihat Mes Hilgers dan Eliano Reijnders bersedia perkuat timnas Indonesia. Auto tsunami trofi nih King Indo katanya. Wow, ini bakalan bikin semua orang ternganga. Jangan sampai ketinggalan. Puja-puji terus berdatangan dari seluruh penjuru dunia untuk pahlawan kiper kita di laga away kontra Arab Saudi kemarin. Maarten Paes yang menjadi man of the match di laga tersebut mendapat sanjungan dari ex-kiper timnas Indonesia di pra Piala Dunia 1986. Istimewa. Seperti martabak 5 telur. Begini cerita di balik pujian tersebut. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Pemain FC Twente, Mes Hilgers, mengatakan bahwa membela timnas Indonesia jauh lebih penting baginya saat ini. Hal ini ditegaskan Hilgers meski sejatinya mengakui bahwa timnas Belanda merupakan tim yang cukup hebat di kancah sepak bola dunia. Diketahui Mes Hilgers saat ini sedang berada di Jakarta bersama dengan Eliano Reijnders. Keduanya pun sudah bersua dengan Ketua Umum (Ketum PSSI) Erick Thohir. Dengan begitu Mes Hilgers akan segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mes Hilgers pun mengatakan beberapa hal tentang Indonesia. Dia mengaku bahwa dirinya sudah cukup melekat dengan Indonesia. Pasalnya dia punya keluarga dari Indonesia yang sering berinteraksi dengannya. Tentu saja, saya berasal dari Belanda dan timnas kami tentu saja hebat. Namun Indonesia penting bagi saya karena saya dibesarkan dengan banyak pengaruh Indonesia, kata Mes Hilgers dilansir dari YouTube FC Twente Sabtu (7 September 2024). Mes Hilgers mengatakan tidak perlu berpikir panjang untuk memilih Indonesia apa Belanda. Hal itu membuatnya kini berada di Jakarta untuk melakukan proses naturalisasi. Jadi pilihan untuk pergi ke Indonesia merupakan pilihan yang cukup mudah, tegas Mes Hilgers. Kini menarik menantikan aksi Mes Hilgers kala memperkuat timnas Indonesia. Dia bisa jadi kekuatan tambahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Eliano Reijnders dikabarkan telah sepakat untuk dinaturalisasi demi bisa membela timnas Indonesia. Andai proses tersebut berjalan lancar, tim Garuda bakal mendapatkan jackpot karena Eliano merupakan versatile player. Pemain berusia 23 tahun tersebut sedang menjalani karier bersama PEC Zwolle, satu di antara klub kasta teratas Liga Belanda. Setelah menimba ilmu di Akademi Zwolle, Eliano Reijnders mendapat kepercayaan membela tim senior pada 2018. Memasuki musim 2022/2023,
Eliano hengkang ke Jong Utrecht dengan status pinjaman. Setelah masa peminjamannya bersama Utrecht berakhir, Eliano Reijnders kembali ke PSC Zwolle dan menjadi satu di antara pilihan utama. Sejauh ini dia telah bermain dalam 93 penampilan, mencetak 6 gol plus 7 assist bersama Zwolle. Dari 93 laga tersebut, 4 diantaranya dicatatkan Eliano di Eredivisie musim ini dengan durasi bermain 279 menit. Memperkuat satu di antara klub di kasta teratas Liga Eropa dan memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Angelina Lekatompesi, Eliano dilirik PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir telah melakukan pertemuan dengan Eliano Reijnders. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick mengaku sudah bersalaman dengan Eliano untuk menjalani proses naturalisasi. Selain adik gelandang AC Milan, Tijjani Reijnders tersebut, Erick Thohir juga bertemu dengan Mads Hilgers. Kedua pemain itu disebut bersedia menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI dan membela timnas Indonesia. Ketua Umum dalam kurung Ketum PSSI Erick Thohir membuka peluang Elkan Bagot dapat kembali membela timnas Indonesia. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Erick Thohir mengatakan pemanggilan ke timnas Indonesia bisa terjadi jika Elkan Bagot dan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memperbaiki hubungan satu sama lainnya. Erick Thohir mengatakan Elkan dan Shin Tae-yong sebaiknya duduk bersama untuk kepentingan timnas Indonesia. Namun dia sangat menghormati apapun keputusan Shin Tae-yong. Ya, kembali dari kedua belah pihak. Tentu Elkan mesti membuka diri. Saya lihat Elkan pemain potensial buat Indonesia, tetapi kembali kita itu tim nasional dengan permainan tim, tidak bisa hanya satu dalam kurung pihak. Tidak usah saling ego, kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat 6 September 2024. Ya, Coach Shin Tae-yong prinsipnya ya dia punya kebijakan yang keras, ya harus hormati itu. Kalau saya sebagai ketua PSSI kembali lagi saat 150 pemain database-nya belum cukup, ya kita terus mencari tambahnya. Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia adalah tempat yang tepat untuk Elkan Bagot agar semakin berkembang. Akan tetapi dia minta Elkan juga punya keseriusan untuk memajukan skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Ya, kalau mau bangun timnas dan saya yakin kesempatan Elkan untuk berprestasi bersama timnas Indonesia jauh lebih besar kesempatannya bisa bergabung ke timnas negara lain. Elkan sendiri meskipun punya komitmen, ucap Erick Thohir. Dan saya rasa value tersendiri bergabung dengan timnas Indonesia mungkin Elkan juga perlu memikirkan, ya kita cari kecocokan, sambungnya. Timnas Indonesia gandeng mitra baru. Kehadiran mitra baru ini siap membantu skuad Garuda julukan timnas Indonesia ukir prestasi di kancah internasional. Ya, timnas Indonesia baru saja menggandeng mitra baru, yakni Extra Joss yang menjadi sponsor resmi minuman berenergi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap kerjasama ini dapat mendongkrak prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Kemitraan antara timnas Indonesia dan Extra Joss diresmikan di Ayana Mid Plaza, Jakarta pada Jumat 6 September 2024. Kerjasama ini akan disepakati akan berlangsung selama 2 tahun. Kami berterima kasih kepada Extra Joss yang telah menambah daftar partner baru bagi timnas Indonesia, kata Erick di Jakarta, Jumat 6 September 2024. Kerjasama ini bukan hanya soal sponsorship, tetapi juga tentang komitmen untuk bersama-sama membangun sepak bola Indonesia dan memaksimalkan kemampuan timnas kita dalam mencetak prestasi lebih tinggi, tambahnya. Adapun saat ini timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C.
Laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri sudah dilakoni skuad Garuda. Melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, skuad Garuda berhasil merebut 1 poin. Kini timnas Indonesia bersiap menghadapi laga kedua di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menjamu timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta pada 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum dalam kurung Ketum PSSI Erick Thohir menjamin pemain timnas Indonesia mendapat menit bermain bagi yang berkarier di Liga 1. Dengan begitu kondisi pemain di skuad Garuda akan berbeda dengan timnas Arab Saudi. Sebelumnya pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini diketahui mengeluhkan banyak pemainnya di liga domestik yang sulit mendapat menit bermain. Hal itu pun mempengaruhi performa pemain saat membela timnas Arab Saudi. Buntutnya Arab Saudi gagal menang saat menghadapi timnas Indonesia di laga perdana grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City Jumat dalam kurung 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat itu harus berakhir dengan skor 1-1. Erick Thohir mengatakan PSSI sudah bergerak cepat mengantisipasi apa yang dikeluhkan Mancini bersama Arab Saudi. Dia nilai PSSI dan Liga memang harus bersinergi untuk kepentingan timnas Indonesia. Kalau PSSI sudah duluan kan sudah keluar aturan mulai tahun ini. Itu yang saya bilang, antara Liga dan tim nasional mesti terbuka dan jangan juga Liga berpikir bisa jalan tanpa PSSI, kata Erick Thohir di Jakarta Jumat dalam kurung 6 September 2024. Erick Thohir mengatakan pihak klub sudah memahami apa yang dibutuhkan timnas Indonesia dan sebaliknya. Tentunya hal itu harus terus dipertahankan. Makanya di tahun kedua ini kan saya intervensi Liga, ucap Erick Thohir. Jackson Irvin mengakui bahwa lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia akan sangat krusial bagi Australia setelah kalah 0-1 dari Bahrain. Bahrain menutup kegemilangan Australia yang pada 6 pertandingan sebelumnya dilalui tanpa kebobolan. Gol bunuh diri Hari Soutar pada menit ke-89 menghentikan laju itu dan membuat The Socceroos kalah dalam pertandingan pembukaan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menandai kedua kalinya Australia dikalahkan di kandang sendiri dalam kualifikasi Piala Dunia sejak 1981. Kekalahan sebelumnya didapat pada kualifikasi Piala Dunia 2022 dari Jepang dengan skor 0-2 di Sydney. ESPN Australia menyebut pertahanan Bahrain terorganisir dengan baik, gigih, dan licik. Sejumlah pemain Australia juga frustrasi dengan strategi buang-buang waktu yang diperagakan tim tamu. Jelas tidak cukup baik, kata Matrian, pemain Australia. Saya merasa kami terlalu naif dalam cara kami memainkan permainan. Saya rasa ini bukan soal perlunya bekerja lebih keras, namun perlu bekerja lebih cerdas. Kekalahan ini membuat Australia dalam misi wajib menang di Jakarta. Meski begitu, itu bakal tak mudah dilakukan menyusul penampilan buruk lawan Bahrain. Saya pikir melawan timnas Indonesia akan jadi laga yang sangat besar, kata Irvin tentang laga nanti. Para pemain kami semua harus memahami betul ini adalah pertandingan yang sangat krusial. Kami harus paham betapa besarnya laga itu dalam konteks 10 pertandingan selama babak kualifikasi. Kami sudah mempersiapkan diri, utamanya pemain muda yang belum pernah mengalami momen seperti ini. Kami juga kurang beruntung karena bola tak mau masuk.
Timnas Indonesia kemungkinan mendapat suntikan pemain naturalisasi anyar saat bersaing di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain yang merumput di Liga Belanda, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders bakal segera menjalani proses naturalisasi bersama Timnas Indonesia. Maes Hilgers 23 tahun memperkuat FC Twente. Dia berposisi sebagai bek dan akan jadi tandem menakutkan bersama Heidzes. Sementara Eliano Reijnders 23 tahun, pemain PEC Zwolle, sosok multiposisi. Dia bisa bermain sebagai winger tapi lebih sering menempati pos bek kanan di level klub. Fakta cepatnya PSSI membujuk dua pemain ini membuat netizen Malaysia geram. Mereka membandingkan proses naturalisasi dua pemain Wan Kusain dan Richard Chin yang berlarut-larut. Yuk kita baca reaksi netizen. Contoh PSSI dong yang gercep. Pakcik jangan marah-marah. Market value Maes bahkan lebih tinggi ketimbang Timnas Malaysia. Sebenarnya proses dapatkan Maes itu panjang. Pujian untuk kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, terus mengalir deras. Kali ini acungan jempol diberikan mantan kiper tim Garuda, Hermansyah, atas debut gemilang kiper FC Dallas itu. Timnas Indonesia sukses menahan imbang tuan rumah Arab Saudi 1-1 pada laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat (6 September 2024 lalu. Saya nilai pertandingan kemarin debut istimewa bagi Maarten Paes. Ibarat martabak spesial pakai telur 5 lah. Jadi kita benar-benar menikmati aksinya. Apakah itu penyelamatan maupun kesalahan yang dia buat, kata Hermansyah. Mantan penjaga gawang Timnas Indonesia di pra Piala Dunia 1986 itu menilai ketenangan menjadi poin tertinggi yang dimiliki Maarten Paes. Dia sosok kiper dengan kualitas internasional. Ketenangannya di berbagai situasi berpengaruh besar pada seluruh permainan Timnas Indonesia, ucapnya. Menurut Hermansyah, ketenangan Maarten Paes di bawah mistar gawang Timnas Indonesia membuat pemain belakang pun merasa aman dan nyaman menghadapi serbuan pemain Arab Saudi. Dia tenang atau tidak panik ketika pertahanan Timnas Indonesia dibombardir lawan, ujar Hermansyah. Sikap ini membuat kepercayaan diri bek Timnas Indonesia tinggi. Pemain bertahan pun bisa fokus menjaga daerahnya, lanjut mantan kiper Timnas Indonesia itu. Selain itu, Hermansyah menilai keberanian Maarten Paes menggocek bola di dalam kotak penalti bukanlah sikap pamer skill. Justru itu menandakan sang penjaga gawang merupakan sosok yang modern. Kiper modern tidak sekadar harus bisa menangkap bola, tetapi juga wajib punya skill dribble yang bagus. Sepak bola zaman sekarang, kiper harus bisa build up permainan dari bawah, ujar Hermansyah. Hermansyah juga tidak menyalahkan blunder Maarten Paes yang berujung hukuman penalti.